Baik, PMK 120 tahun 2023 ini berbicara tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah dengan tahun anggaran 2023. Jadi dari judulnya ini Bapak Ibu diketahui bahwa untuk PMK ini hanya mengatur PPN yang ditanggung oleh pemerintah dengan tahun anggaran 2003. Oleh karena itu nanti ada keterbatasan masa pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Ini adalah latar belakang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional di tengah dinamika perekonomian global. Oleh karena itu perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor industri perumahan. Ini adalah perhatian dari Kemenkyu kita. Kemudian yang kedua, ini adalah wujud dukungan dari pemerintah bagi sektor industri perumahan guna meningkatkan daya beli masyarakat. Karena bisa Bapak Ibu bayangkan pembelian rumah sampai dengan 5 miliar, kemudian diberikan fasilitas sampai dengan 2 miliar, itu PPN-nya ditanggung oleh pemerintah. Oke, ini adalah pokok pengaturan. Apa yang diatur di dalam PMK 120 ini? Pokok-pokok pengaturannya terdiri dari PPN ditanggung pemerintah. Kalau ditanggung pemerintah berarti PPN dibayarkan oleh pemerintah atas penyerahan satu rumah tapak dan dua satuan rumah susun. Termasuk di dalamnya adalah ruko, rumah toko, dan rukan, rumah kantor. Oke, nah ini yang digaris bawah ya Bapak Ibu ya, yang nomor satu dan nomor dua ini. Kemudian atas rumah tapak dan satuan rumah susun ini penyerahannya terjadi pada saat yang pertama akta jual beli atau AJB atau ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima BAST sejak 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi tolong ini digarisbawahi juga ya Bapak Ibu. Jadi syaratnya adalah penyerahan yang terjadi antara 1 November sampai dengan 31 Desember. Dibuktikan dengan ditandatangani AJB atau PPJB di hadapan notaris serta dilakukan penyerahan BAST. Oke. Kemudian PPN mana yang ditanggung oleh pemerintah? Karena kalau kita bicara masa pajak November sampai dengan Desember 2024, menurut PMK 120 ini, PPN yang ditanggung oleh pemerintah hanya PPN yang terutang pada masa pajak November 2023 sampai dengan Desember 2023. Mengapa? Karena tadi kembali Bapak Ibu, bahwa PMK 120 ini menggunakan anggaran APBN tahun 2023. Jadi sementara ini yang ditanggung oleh negara adalah PPN yang terhutang di bulan November 2023 dan Desember 2023. Jadi hanya di dua masa tersebut. Oke, nah, BAST ini wajib didaftarkan di Sikumbang akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima. Kalau ini saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahuinya ya. Kemudian pokok pengaturan yang kedua. Nah, ini adalah kriteria rumah tapak dan atau rumah susun yang dapat diberikan fasilitas. Yang pertama, dia wajib memiliki kode identitas rumah. Kemudian yang kedua, memiliki harga jual maksimal 5 miliar.
Jadi kalau Bapak Ibu menjual di atas 5 miliar, contohnya 5,1, maka dia tidak termasuk dalam PMK 120 ini. Oke, jadi memiliki harga jual maksimal 5 miliar, tetapi yang ditanggung oleh pemerintah maksimal adalah 2 miliar. Kemudian yang ketiga, diserahkan secara fisik paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Nah, ini juga yang tadi disertai AJB-nya juga paling lambat adalah 2024 di Desember. Kemudian yang keempat merupakan rumah baru. Jadi bukan rumah second, rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Kemudian selanjutnya diberikan maksimal 1 unit rumah tapak per unit hunian rumah susun untuk 1 orang. Jadi bagi konsumen yang ingin menggunakan fasilitas ini tidak boleh menggunakan fasilitas ini lebih dari 1. Dan yang kedua, tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Oke. Ada catatan kecil di bawahnya Bapak Ibu ya. Orang yang telah memanfaatkan PPN DTP sebelum PMK ini dapat memanfaatkan PPN DTP berdasarkan PMK ini. Jadi kan kita sebelumnya juga mengeluarkan PPN DTP yang lainnya. Nah, karena ini beda peraturan, apabila seseorang telah membeli menggunakan PPN DTP dengan PMK yang lain, kemudian dia beli lagi dengan PMK ini, maka diperbolehkan oleh peraturan ini. Baik, kemudian pokok pengaturan ketiga, PPN DTP diberikan hanya untuk DPP sampai dengan 2 miliar. Nah, ini yang tadi kami sebutkan Bapak Ibu, walaupun batasan harga jualnya sampai dengan 5 miliar, tetapi PPN yang ditanggung oleh pemerintah hanya diberikan sampai dengan 2 miliar rupiah. Jadi jangan sampai keliru menafsirkan aturan ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kebesaran PPN DTP yang penyerahan BAST-nya dilakukan mulai 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, ini diberikan 100% DTP ditanggung oleh pemerintah. Jadi ingat Bapak Ibu, patokannya adalah BAST. Jadi tolong dicatat sama Bapak Ibu, BAST yang diberikan dari 1 November sampai dengan 30 Juni, maka PPN ditanggung pemerintahnya 100%. Kemudian apabila diserahkannya BAST itu di 1 Juli sampai dengan 31 Desember, maka fasilitas yang diberikan PPN DTP-nya hanya 50%. Ini kembali ya Bapak Ibu, diingatkan kembali. 100% dan 50% ini kita kembali kepada masa penyerahan di bulan November dan bulan Desember. Hanya 2 masa itu. Oke. Kemudian apabila telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan paling cepat 1 September 2023, maka PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan bulan November 2023 dan Desember. Nah, ini kembali di penyerahan mulai diperbolehkannya adalah per 1 September. Tapi DPP yang diberikan, PPN DTP yang diberikan, itu tetap kembali hanya penyerahan yang dilakukan di masa November dan Desember 2023. Jadi tolong dikunci ya Bapak Ibu ya. Kembali, PPN yang mendapatkan DTP adalah PPN yang diserahkan pada masa November dan Desember 2023. Kemudian ini diberikan 100% apabila BAST dilakukan
di November sampai dengan akhir Juni 2024. Nah, apabila Bapak Ibu merasa BAST ini kiranya akan diserahkan di atas bulan Juni, maka menghitungnya di 50% dari DPP Bapak Ibu ya. Dilanjutkan Mbak Di. Oke, pokok pengaturan selanjutnya, kewajiban penjual. Maka ini biasanya adalah kewajiban pengembang atau developer. Developer memiliki kewajiban membuat faktur pajak seperti biasa untuk PPN DTP 100%, yaitu BAST yang diserahkan antara 1 November dan sampai dengan 30 Juni 2024, maka harga jual sampai dengan 2 miliar membuat dua faktur pajak 07 dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual ditanggung pemerintah. Jadi Bapak Ibu bisa dimengerti ya. Nanti ketika melakukan penyerahan di bulan November atau Desember, fakturnya dibuat dua. Misalnya di Desember ada penyerahan 100 juta. Nah, fakturnya dibuat dua, 50 juta faktur pertama, kemudian 50 juta faktur kedua. Karena menurut peraturannya seperti ini. Kemudian, bila harga jual lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar, maka membuat faktur yang pertama, dua faktur dengan kode 07, kemudian dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual sampai dengan 2 miliar yang ditanggung pemerintah, dan faktur 001 untuk bagian harga jual yang lebih dari 2 miliar yang tidak ditanggung pemerintah. Contoh, misalnya di Desember melakukan penyerahan sebesar 3 miliar. Maka yang 2 miliar dibuat dua faktur dengan masing-masing DPP sebesar 50% dari 2 miliar. Jadi faktur pertama sebesar 1 miliar, faktur kedua sebesar 1 miliar. Nah, tadi kan total 3 miliar. Nah, yang 1 miliarnya menggunakan kode pajak 01. Karena yang 1 miliar ini tidak ditanggung oleh pemerintah. Membuat faktur pajak untuk BAST yang diserahkan 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Ini persis sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya penyerahan yang terjadi di bulan September adalah 100 juta. Tapi BAST-nya ini dibuat setelah bulan Juni 2024. Maka 50% dari harga 100 juta dibuat dengan 07 dan sisanya 50% dibuat dengan 01. Karena tadi kembali pada pokok pengaturan sebelumnya bahwa apabila BAST diserahkan setelah bulan Juni, maka PPN DPP-nya hanya ditanggung sebesar 50%. Kemudian harga jual lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar sama, hanya presentasinya saja yang berbeda. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk bagian harga jual lebih dari 2 miliar, maka tetap faktur pajak menggunakan 01. Nanti untuk pertanyaan setelah sesi ini ya Bapak Ibu ya, ini mohon untuk diterima. Nah, ini adalah contoh faktur yang nanti akan dibuat minimal mencantumkan 3 seperti dalam slide ini Bapak Ibu. Yang pertama, mencantumkan NPWP atau nik pembeli. Ini adalah sudah terbiasa yang kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam kolom uraian faktur mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang.
Kemudian jangan lupa mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 120 tahun 2023. Itu ya Bapak ya Bu ya. Dan yang terakhir seperti biasa membuat laporan realisasi PPN DTP objek pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Baik, selanjutnya kemudian. Nah, ini adalah pokok pengaturan yang selanjutnya. Tadi kan kita bicara tentang yang mendapatkan fasilitas. Dan ini adalah yang tidak mendapatkan fasilitas. Jadi, Bapak Ibu tolong difokuskan, ini sebetulnya hanya kebalikan dari syarat-syarat untuk mendapatkan fasilitas. Itu yang pertama, objek yang diserahkan bukan rumah susun, ya seperti hotel, pabrik, dan lain sebagainya. Ini udah jelas ya, bukan objeknya. Kemudian yang kedua, dilakukan pembayaran atau uang muka sebelum 1 September. Nah, ini tolong perhatikan. Jadi kalau transaksinya dilakukan sebelum 1 September, maka dia tidak mendapatkan fasilitas PMK 120 ini. Kemudian penyerahan yang dilakukan sebelum 1 November 2023 atau setelah 31 Desember 2003. Karena memang fasilitas DTP ini yang ditanggung oleh pemerintah seperti yang kami sampaikan tadi adalah hanya di masa November dan Desember. Jadi silakan Bapak Ibu dirayu konsumennya untuk bisa melunasi semua pembayarannya antara di bulan November dan Desember ini, supaya dia mendapatkan haknya full sebesar 100%. Oke, kemudian selanjutnya dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Jadi kalau ketahuan atau konsumen ini menyerahkan menjual kembali dalam 1 tahun, maka ini juga tidak mendapatkan fasilitas ini. Kemudian tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan, tidak melaporkan laporan realisasi, dan tidak mendaftarkan BAST di Sekumbang. Oke, ini tolong diperhatikan ya Bapak Ibu. Baik, kemudian dilanjutkan. Nah, ini adalah timeline fasilitas PPN DTP 100%. Jadi ingat Bapak Ibu, di PMK 120 ini kita memberikan PPN DTP yang 100 dan PPN DTP 50%. Dan ini yang menjadikan acuan adalah BAST, di mana BAST diserahkan sebelum Juli 2024, maka DTP dapat 100%. Dan apabila melewati bulan Juni, maka DTP dikurangi 50%, jadi hanya mendapatkan 50%. Bapak Ibu dapat memperhatikan di bagian ini, perhatikan penyerahan 1 September, Oktober, itu tidak termasuk dalam mekanisme DTP ditanggung pemerintah. Karena yang ditanggung pemerintah sekali lagi hanya penyerahan yang terjadi di bulan November dan Desember. Oke, nah, apabila BAST ini diserahkan sebelum Juni, lihat Bapak Ibu, di masa November dan Desember, PPN DTP 100%. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian, nah, ini kebalikannya. BAST yang diserahkan setelah Juni 2024. Itu mulai 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2024. Bapak Ibu perhatikan, penyerahan yang dilakukan di September dan Oktober 2023, dia tidak mendapatkan PPN yang ditanggung oleh negara. Tapi di November dan Desember, PPN yang ditanggung oleh negara hanya 50%. Karena tadi BAST dibuat setelah Juni 2020. Oke, sekarang kita mulai masuk kepada contoh kasus. Contoh kasus pertama. Diperhatikan ya Bapak Ibu di slide atau dari slide yang kami kirimkan. Dari contoh kasus yang pertama,
apabila Ibu Dira melakukan pembelian rumah seharga 1 miliar ke PT AB, dibayarkan 4 kali, berarti ini mungkin cicilan cash keras ya, masing-masing sebesar 250 juta dari bulan September sampai dengan Desember. Rumah diserah terimakan pada bulan Juni 2024. Baik, yang kita kunci pertama adalah penyerahan pertama di bulan September 2023. Maka ini masuk dalam fasilitas PMK 120. Jadi wajib pajak ini berhak mendapatkan PPN DTP. Yang kedua, BAST diserahkan sebelum bulan Juli. Jadi maka PPN DTP diberikan 100%. Yang kata kunci ketiga, jangan lupa Bapak Ibu, PPN DTP yang diberikan fasilitas hanya di masa November dan Desember. Jadi kalau Bapak lihat di bagian ini, 250 juta yang dibayarkan September tidak mendapatkan DTP, bulan Oktober tidak mendapatkan DTP, maka di bulan November dan Desember diberikan DTP 100%. Karena memang dari contoh ini rumah seharga 1 miliar ini dicicil 4 kali. Nah, kalau saja rumah ini dicicilnya di bulan November dan Desember, maka 1 miliar ini mendapatkan DTP 100%. Baik. Kemudian ini adalah contoh faktur yang harus dibuat di bulan November dan Desember. Membuat dua faktur pajak dengan kode 07 DPP 50% dari 250. Ini untuk masa yang November. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, setiap masa yang PPN DTP ditanggung pemerintah itu wajib membuat fakturnya 2 dari total penyerahan. Jadi dari contoh ini, penyerahan di bulan November sebanyak 250, ini dibagi 2. Jadi faktur yang pertama dengan DPP 125, kemudian faktur yang kedua dengan DPP 125. Jadi dari penyerahan terhadap Ibu Dira ini dibuat 2 faktur DTP 07. Kemudian melaporkan 2 faktur tersebut pada SPT masa November 2023. Nah, ini sama halnya dengan yang Desember ya Bapak Ibu ya. Dibagi 2 juga, cuman yang ini dilaporkan di masa Desember 2023. Oke, jangan lupa mendaftarkan BAST di Sikumbang paling lambat akhir bulan berikutnya, yaitu 31 Juli 2024. Jadi ingat Pak Ibu bahwa contoh ini adalah penyerahan pertama di bulan September, kemudian BAST dilakukan sebelum Juli, kemudian BAST juga akan dilaporkan paling lambat tanggal 31 Juli 2024 baru mendapatkan fasilitas PMK ini sebesar 100%. Baik, ke contoh selanjutnya Mbak Dia. Ini adalah contoh kasus kedua. Bapak Andri memberi ruko dari PT Gria 2 miliar harganya. Dibayarkan 10 kali. Nah, kalau melihat dari contoh ini kan berarti nyicil boleh ya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa nyicilnya itu dimulai sejak September 2023. Dibayarkan 10 kali dari bulan Desember 2023 sampai dengan September 2024. Rumah toko tersebut diserah terimakan pada bulan September 2024. Baik, yang pertama, perhatikan dari contoh ini Bapak Ibu. Ini dimulai pembayaran dari Desember 2023. Maka dia masuk dalam fasilitas PMK 120. Kemudian BAST ini diserahkan di September 2024. Jadi kata kuncinya adalah karena BAST ini diserahkan setelah bulan Juni,
maka PPN DTP yang ditanggung pemerintah hanya 50%. Dan ingat, kita kembali lagi kepada masa pajak yang diperbolehkan oleh negara untuk ditanggung oleh pemerintah, yaitu bulan November dan bulan Desember 2023. Karena 2 miliar ini dicicil 10 kali, maka masing-masing per bulannya kena 200. Nah, penyerahan yang dilakukan di Desember, kan ini mulainya tadi Desember ya, sebesar 200 juta. Ini PPN DTP-nya hanya sebesar 50% saja. Mengapa? Karena apa dia? BHS tadi buat setelah bulan Juni. Apa yang dilakukan? Pertama, membuat faktur 07 dengan DPP 50% dari 200 juta. Karena tadi 07 ini hanya yang diberikan fasilitas hanya 50%-nya dari yang dibayarkan dari 200 juta. Nah, sisanya membuat 01 karena yang 100 jutanya tidak ditanggung oleh pemerintah, maka wajib dipungut oleh PT Geria kepada konsumen. Makanya kalau bisa nih kepada konsumen diingatkan kembali sebisa mungkin pembayaran dilakukan di bulan November dan Desember ini. Memang waktunya terbatas ya, tapi sekali lagi mohon dimaklumi karena memang seperti ini peraturannya harus kami sampaikan. Kemudian seperti biasa mencantumkan kode identitas rumah di kolom barang, kemudian mencap PPN ditanggung pemerintah, eksekusi PMK nomor 120 dan dilaporkan di SPT masa PPN 2023. Oke, selanjutnya Mbak Dia di kasus contoh yang ketiga. Oke, kita lanjut ke tiga ini. Ibu Ayu membeli apartemen seharga 700 juta cash pada bulan Desember. Apartemen rencana diserah terimakan 30 Juni, namun tertunda dan akhirnya diserah terimakan pada 18 Oktober 2024. PT Propertindo telah membuat 2 faktur pajak 07 dengan DPP masing-masing sebesar 350 juta. Oke. Ini contoh kasus yang ketiga ini. Ini force mayor ya Bapak Ibu. Mungkin si developer ini berharap BAST ini selesai di sebelum bulan Juli, yaitu tanggal 30 Juni. Ada seorang konsumen membeli apartemen cash 700 juta di bulan Desember. Kan sebetulnya harusnya si konsumen ini mendapatkan DTP sebesar 100% karena BAST dengan harapan diserahkan di Juni. Tapi apa yang terjadi? Misalnya Bapak Ibu, BAST ini melewati jatuh tempo BAST Juni yang 100%, yaitu di Oktober 2024. Maka nanti yang akan dilakukan oleh wajib pajak pengembang adalah dia melakukan pembetulan faktur pajak 07 ini. Yang tadinya DTP 50%, maka menjadi yang tadinya DTP 100% akan menjadi 50%. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, perhatikan di bagian sebelumnya PT Propertindo ini kan tadinya membuat 2 faktur, di mana 2 faktur ini terdiri dari 350 juta dan 350 juta karena harganya tadi 700 juta dibayar cash di Desember. Nah, kemudian PPN kedua ini ditanggung pemerintah 100%. Nah, kemudian karena tadi BAST-nya dibetulkan, maka menjadi membetulkan salah satu faktur 07 menjadi faktur 01. Jadi cuma mengubah kodenya saja Bapak Ibu. Jadi yang 350 jutanya yang pertama itu ditanggung pemerintah, yang 350 jutanya itu diganti menggunakan faktur pengganti menjadi 01 dan tidak jadi ditanggung oleh pemerintah. Maka PT Geria wajib
menyetorkan kekurangan PPN. Oke, ini adalah contoh kasus ketiga. Jadi kembali patokannya adalah BAST. Kalau BAST-nya melewati batas ketentuan 100% di bulan Juni, maka Bapak Ibu harus legowo hanya diberikan DTP 50%. Jadi ini peraturan ini mewanti-wanti kepada Bapak Ibu apabila terjadi force majeure sehingga BAST itu tidak dapat dipenuhi sesuai rencana. Seperti itu. Oke, lanjut ke kasus nomor 4. Saudara Binar membeli rumah kepada PT Tunas Perkasa 1,2 miliar dengan tempo pembayaran 11 kali. Ini cash keras juga biasanya Bapak Ibu ya. Pembayaran pertama dilakukan bulan Juni sebesar 200 juta dan selanjutnya dilakukan pembayaran 100 juta pada tiap bulan berikutnya sampai dengan Mei 2024. Rumah tersebut diserah terimakan pada bulan Juni 2024. Oke, lihat Bapak Ibu. Persyaratan yang pertama, ingat ya Bapak Ibu, yaitu pembayaran yang dilakukan mulai bulan September 2023. Sedangkan dalam contoh ini, pembayaran pertama dilakukan di bulan Juni 2023. Maka otomatis dari kasus ini, Bapak Binar tidak mendapatkan PPN ditanggung pemerintah sama sekali. Oleh karena itu dilakukan pemungutan PPN seperti biasanya. Mengapa? Karena pembayarannya telah dilakukan sebelum 1 September 2023. Maka tidak diberikan fasilitas untuk memanfaatkan PPN DTP sebagaimana PMK 120 ini. Ya, Bapak Ibu ingat ya, kita patokannya di bulan September 2023 dimulai dilakukan pembayaran. Walaupun BAST-nya diserahkan di Juni atau di Mei atau di Januari atau di Desember sekalipun, maka Bapak Binar ini dia tidak mendapatkan PPN DTP ditanggung oleh pemerintah. Sekarang kita ke contoh kasus yang kelima. Ibu Tisa membeli rumah ready stock Podomoro 5 miliar dibayar 5 kali. Kemudian kok ini blur ya Bud ya? Sip. Jadi dibayar 5 miliar sebanyak 5 kali dari bulan November sampai dengan Maret. Nah, berarti masing-masing tiap bulan dibayar 1 miliar ya Bapak Ibu. Baik, kita kembali kepada contoh kasus nomor 5. Ibu Tisa membeli rumah seharga 5 miliar. Dibayarkan 5 kali dari bulan November sampai dengan Maret. Tiap bulan dicicil sebanyak 1 miliar. BAS diserahkan pada bulan Maret. Nah, ini adalah contoh yang sangat bagus. Yang pertama, dia mendapatkan hak fasilitas. Mengapa? Karena penyerahan dilakukan di bulan November. Kemudian BAST diserahkan di bulan Maret. Otomatis PPN DTP diberikan sebesar 100%. Kalau kita melihat masa November dan Desember yang diserahkan kepada pengembang sebesar 1 miliar, maka faktur yang dibuat di bulan November seperti biasa, 2 faktur dengan kode 07, masing-masing 500 juta dibuat 2. Kemudian juga di Desember juga masing-masing dibuat 2 dari 500. Nah sisanya yang bulan Januari, Februari, Maret, ini sementara ini menurut peraturan ini tidak ditanggung oleh pemerintah. Tapi kita tidak pernah tahu ya Bapak Ibu, apakah nanti peraturan selanjutnya akan mengcover ini. Mohon untuk bersabar. Baik, lanjut ke contoh kasus nomor 6. Kemudian Bapak Adru membeli apartemen sebesar 3 miliar cash di Desember. Sedangkan apartemen diserahkan pada bulan Juli. Nah, ini sama ya Bapak Ibu ya. Jadi
Kalau di bulan Juli BAST-nya otomatis fasilitas yang diberikan hanya 50%. Jadi penyerahan yang terjadi sebesar 3 miliar di bulan Desember, ini fakturnya nanti akan menjadi 01 dan 07. Jadi Bapak Ibu yang pertama nih membuat faktur 01 untuk bagian yang tidak mendapatkan PPN DTP dengan DPP 1 miliar. Jadi PPN terutangnya 1 miliar dikali 11%. Mengapa? Karena tadi BAST-nya diserahkan di bulan Juli. Jadi bagian dari 2 miliar yang diserahkan di Desember, itu fakturnya dibuat dua, yaitu faktur yang PPN DTP dan faktur PPN yang tidak ditanggung. Kemudian sisanya 1 miliar lagi membuat faktur 01 dengan DPP 50%. Kembali, maaf ya Bapak Ibu, ini saya jelaskan kembali seperti ini membuat fakturnya. Jadi faktur 01-nya dibuat 2, kemudian faktur 07-nya dibuat 1. Mengapa? Karena yang pertama, harganya ini kan 3 miliar, sedangkan yang ditanggung oleh pemerintah kan sampai dengan 2 miliar. Maka otomatis yang 1 miliar tadi itu tidak ditanggung oleh pemerintah, sehingga membuat faktur biasa, faktur 01. Kemudian dari yang 2 miliar, ini dipecah lagi fakturnya, yaitu faktur 07 dengan DPP 50% dari 2 miliar, 1 miliar. Kemudian faktur 01 dengan DPP 50% dari 2 miliar dan 1 miliar. Jadi tidak ditanggung pemerintah. Oke, jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, untuk kasus ini membuat fakturnya adalah 3. Oke, dan ini nanti dilaporkan di PPN masa Desember 2023. Oke, untuk kasus terakhir Bapak Ibu di nomor 7. Ini kasus terakhir, Bapak Rezi membeli apartemen 5 miliar. Pembayaran pada bulan Oktober sebesar 1,5, November 2 miliar, sisanya 1,5 miliar pada saat penyerahan apartemen di bulan Desember. Jadi dicicil 3 kali nih Bapak Ibu, itu Oktober, November, Desember. Kemudian BAST-nya itu diserahkan pada bulan Desember 2023. Maka untuk yang Oktober dia tidak mendapatkan PPN DTP karena ingat penyerahan DTP hanya di bulan November dan Desember. Kemudian November sebanyak 2 miliar itu PPN DTP diberikan 100%. Mengapa? Karena BAST diserahkan di bulan Desember. Oke, dia dapat itu. Kemudian yang pembayaran di bulan Desember itu tidak mendapatkan PPN DTP. Mengapa? Karena 2 miliarnya sudah dicukupi di bulan November, sehingga tidak mendapatkan di bulan Desember. Baik, Mbak Dian, masih ada lagi slide-nya yang harus dijelaskan? Habis ya? Oke, baik Bapak Ibu. Untuk slide itu sudah dicukupkan. Kami membuka forum diskusi. Kita akan ke kolom chat dulu ya Bapak Ibu ya. Dari Pak Angkas. Oke, baik. Bagaimana dengan rumah hasil buyback dari bank? Dalam hal belum pernah terjadi pengalihan karena memang belum lunas dan belum BAST. Apakah masih masuk dalam kategori rumah baru? Menurut saya buyback dari bank itu kan berarti rumah udah terbangun lama ya Bapak Ibu ya. Bapak Angkas bisa memberikan respon secara lisan Pak. Mohon maaf Pak. Ya, selamat pagi Pak. Pagi, silakan Pak. Iya Pak, jadi untuk buyback ini case-nya misalkan rumah itu sudah terjual dari 2021, sudah dicicil oleh konsumen ke bank. Baik. Sebetulnya rumah sudah jadi misalkan di 2023 ini. Baik. Tetapi karena satu dan lain hal konsumen gagal bayar lah ke bank. Akhirnya kan kita ada buyback garanti, kita beli kembali rumah tersebut dari bank. Baik. Dan akan kita jual lagi. Nah, itu masih termasuk dalam rumah baru atau tidak Pak? Karena kan selama dia belum AJB dengan kita kan belum ada pengalihan. Betul. Nama atau Pak belum balik nama. Betul. Itu bagaimana Pak?
Berarti ini yang buyback ini pengembang ya, Pak? Ya, betul. Betul. Oke. Kalau menurut peraturan ini, Pak, kalau menurut peraturan PMK 120 ini disebutnya rumah baru, Pak. Nah, pengertian rumah baru ini kami kembalikan kepada masing-masing pengembang ya, Pak. Karena yang lebih tahu mengenai rumah baru ini, bagi kami kan rumah baru ini kan berarti belum pernah diserah terimakan, itu yang pertama, Pak. Tapi kan ini adalah sudah pernah diserah terimakan. Ini yang menjadi rancu di antara kami. Jadi kalau saya pribadi ini Pak, kalau saya pribadi menjawab, buyback ini sudah pernah diserah terimakan sebelumnya, sehingga tidak dikatakan sebagai objek baru Pak. Seperti itu. Jadi menurut kacamata saya pribadi ini, mohon maaf ya Pak ya, maka ini tidak termasuk dalam PMK 120. Mungkin begitu Pak Ungkas. Ya, sorry Pak, tambahan. Baik. Dianggap serah terimanya dari hal apa ya Pak? Karena kan kita belum BAST juga nih dengan konsumennya. Dia baru hanya sudah menyicil aja. baik. Nah itu dia Pak, yang pencicilan itu Pak. Jadi Okay. pencicilan itu kan makanya di aturan ini Pak, batas yang mendapatkan fasilitas yang dia dilakukan pembayaran mulai di bulan September. Ada aja yang membayar di bulan Juni atau Juli misalnya, sudah tidak termasuk Pak, masuk dalam kategori ini. Seperti itu. Oh, gitu. Meskipun dijual ke konsumen baru Pak? Makanya sebetulnya ini mohon maaf Pak ya, saya kembalikan ke Bapak nih. Kalau Bapak bertanya kepada kami, maka kami akan menjawab seperti ini Pak. Tapi kalau Bapak merasa ini adalah rumah kami yang belum dijual dan belum diapa-apakan, dan memang tidak ada kronologi sebelumnya, ya silakan Bapak melakukannya. Gitu. Bisa dipahami ya Pak Ungkas ya? Baik Pak, terima kasih. Gitu ya. Oke. Kemudian kita selanjutnya ke PT Mitra Realty ya. Baik. Bagaimana kalau uang UTJ dibayarkan sebelum 1 September? Karena kan UTJ tidak termasuk uang muka ataupun cicilan, sedangkan diharapkan memang jualnya promo free DP. Nah, ini saya kembalikan lagi kepada pengembang ya. Yang tadi kan yang dimaksud dalam PMK 120 ini adalah pembayaran terhadap rumah yang dibeli. Kalau pengembang meyakini bahwa ini tidak ada hubungannya dengan harga rumah, bukan diakui sebagai uang muka ataupun apa dengan harga rumah, tidak mengurangi harga rumah, ya silakan kembali kepada ketentuan PMK 120 ini. Kalau pengembang merasa ini tidak ada hubungannya dengan nilai rumah, dengan pembayaran rumah, maka pembayaran yang dilakukan sebelum 1 September bukan bagian dari pembelian. Yang dimaksud dalam PMK ini adalah pembelian rumah yang sudah dilakukan pembayaran sejak 1 September. Gitu ya, PT Mitra Realty ini bisa bicara? Apa bisa dipahami Bapak? Berarti selama dia mengurangi, kita kan penjualannya pakai KPR ya Pak. Baik. Berarti selama dia mengurangi pagu KPR kita itu termasuk di dalam PMK berarti ya? Maksudnya gimana Pak? Contohkan coba Pak. Misalnya harga rumah 100 juta. Nah dia kan UTJ misalnya 10 juta tuh di itu mengurangi nggak Pak? Nanti akan mengurangi pagu kredit. Nah, berarti kan dia masuk Pak ke harga jual Pak. Berarti dia sudah mulai membayar Pak sebelum September. Berarti apa Pak? Berarti dia tidak termasuk dalam fasilitas ini. Makanya saya kembalikan kepada pengembang. Uang masuk ini diakui sebagai apa? Ya, karena nanti pada saat pemeriksaan, apabila nanti wajib pajak pengembang ini diperiksa, nanti Bapak bisa menjelaskan kepada tim pemeriksa kami. Ini uang ini nggak ada hubungannya loh Pak sama rumah ini. Ini cuma fee doang Pak atau apa? Silakan nanti Bapak Ibu jelaskan. Oke, siap. Siap ya? Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Siap. Kembali kepada Pak Sarifudin ya. Oh, soalnya narasumber
Jelas file sharingnya kurang jelas. Slide-nya udah di-share kan ya, Mbak Dian? Silakan Bapak ya, untuk slide sudah bisa di-share. Kemudian Pak Hari ya, Pak Hari Yolanda Putra. Jika planning BAST di bulan Desember dengan mendapatkan PPN DTP 50%, ternyata mundur menjadi Januari 2025, berarti harus dibetulkan faktur pajak dan bayar PPN terutang. Apakah penyebab denda atas kurang bayar? Ya otomatis, Pak. Jadi ini adalah kaidah umum dalam pemenuhan kewajiban PPN. Yang tadinya kita misalnya nih, bikin faktur dibebaskan, ternyata dalam ketentuannya tidak dibebaskan dan kita harus membayar, kan otomatis kita telat bayar tuh Pak. Iya Pak Hari ya. Nah yang namanya telat bayar itu kena KUP denda pasal 92A, keterlambatan membayar. Jadi otomatis terkena denda. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu sekalian diperhatikan apakah penyerahan ini benar-benar dipastikan masuk dalam fasilitas PMK 120 ini atau tidak. Nah ini nanti patokan Bapak Ibu adalah BAST Pak Ibu. Jadi kalau yakin ini bangunan bakalan jadi sebelum Juni, maka ya fasilitas itu diberikan 100%. Apabila tidak yakin, ini kayaknya bangunan ini melebihi bulan Juni, maka fasilitas diberikan 50% sampai dengan Desember 2024. Tapi kalau nggak yakin, nih kayaknya bakalan lebih ini dari Desember 2025. Ini Desember 2024. Nah, ini maka tidak mendapatkan fasilitas sama sekali. Karena tidak termasuk dalam PMK 120 ini Bapak Ibu. Nah ini saya tidak tahu nanti pengembang bagaimana bicara kepada konsumen. Karena PPN ini tetap harus dibayarkan pada akhirnya. Apakah ini nanti kesalahan pengembang One Prestasi dalam melakukan pembangunan atau ini dilimpahkan lagi kepada konsumen. Nah ini tinggal kebijakan dari pengembang ya. Oke. Pak Hari masih di sini Pak Hari? Apa bisa dimengerti? Ya Pak. Selamat pagi Pak. Ya Pak Hari. Ya Pak Hari, bagaimana dengan jawabannya? Sudah cukup Bapak? Sudah cukup Pak. Jadi tidak mendapatkan fasilitas, otomatis nanti pembetulan kurang bayar di masa itu, di masa yang dilakukan DTP, otomatis dia pasti kurang bayar, otomatis denda telat bayar ya Bapak? Oke Pak. Oke, siap, baik. Kemudian dari Pak Hari lagi nih, jika konsumen membayar sebesar 2 miliar Desember 2023, BAST di Juni 2024, apakah membuat faktur pajak kode 070 dan 010, apakah hanya membuat 070 saja? Lihat Bapak, ini terjadi penyerahan sebesar 2 miliar di Desember. Pertanyaannya adalah, ini saya anggap berarti November tidak ada penyerahan ya. Oke, baru penyerahan di Desember sebesar 2 miliar. Kemudian BAST di Juni 2024. Maka faktur dibuat dua dengan kode 07022-nya. Dari DPP 1 miliar dan 1 miliar. Pak, ya, kemudian mohon maaf Pak, kalau misalkan ini kan konsumen dia bayarnya cicilan Pak. Cicilannya itu dia bayar 2 kali. Dia dengan harga rumah, harga jual 3,5 miliar. Oke. Dia bayar di Desember itu 2 miliar. Oke. Dan 1,5 miliar itu di Januari. Oke. Baik. Apakah dapat 100%? Ya, dapat 100% Pak untuk yang Desember. Berikan 100% dengan 2 faktur ya Pak ya. Jadi nanti faktur di bulan Desember untuk konsumen ini dibuat 2 dengan DPP 50% 1 miliar dan satunya lagi 1 miliar. Nah, nanti yang bulan Januarinya itu seperti biasa Pak. Oke, dan ini dipastikan BAST di bulan Juni ya Pak. Jadi 100%. Berarti kita tidak mendapatkan PPN BTP sebesar 220 juta Pak? Mendapatkan. Kan 11% dari 2 miliar 220 kan? Iya. Maksudnya gini Pak, fakturnya tetap dibuat 2 dengan kode 070 Pak. Iya. Jadi dari 1 miliar dan 1 miliar.
Betul? Oh iya. Jadi kalau ditotalin jadi 220 kan Pak? Oh kan iya. Oh, betul ya? 070-nya 2 kali ya Pak ya? Dua, Berarti? betul Pak. Oh. Mengapa? Ini sebetulnya ini untuk menjaga-jaga Pak Hari. Jadi faktur itu kan nanti tidak bisa dapat dibuat kembali Pak setelah tanggal 15 bulan berikutnya. Betul. Maka kami yang membuat peraturan ini menjaga-jaga apabila BAST ini tidak bisa dapat dipenuhi di bulan Juni tadi Pak. Oh, okay. Nanti kalau tidak bisa dipenuhi di bulan Juni, kan yang setengahnya itu kan tidak ditanggung Pak. Ya. Maka nanti bisa dibetulkan tuh yang faktor yang satunya lagi jadi 010. Gitu. Paham ya Bapak ya? Paham Pak. Jadi tetap 100% ya Pak Hari ya. Ya tetap 100%. Baik. Kita ke Pak Sarifudin. Izin bertanya, apakah jika pengusaha propertinya orang pribadi, bukan PT atau badan, apakah bisa memanfaatkan PMK ini? Pengusahanya sudah PKP. Ya bisa Pak, silakan. Selama dia PKP, baik orang pribadi maupun badan hukum, mereka dapat memanfaatkan PMK 120 ini. Silakan, tidak dibatasi ya. Halo Pak. Yang penting, ya. Pak. Ya. Ini emang kalau untuk di peraturan PMK sendiri emang tidak membatasi orang pribadi atau badan. Baik. Tetapi pada saat pendapatan si kumbang untuk mendapatkan KIR atau mendapatkan di aplikasi perumahan rakyat itu, itu harus terdaftar asosiasi Pak. Asosiasi itu harus terdaftar PT atau badan. Oke. Ini permasalahannya Pak. Baik. Oh gitu. Ya jadi begini ya Pak ya. Ini kami sekali lagi mohon maaf. Kalau dari peraturan kami kan memang tidak membatasi Pak ya. Tapi kalau dari si kumbangnya ini membatasi, ini mohon maaf sekali lagi Pak. Ini di batas kemampuan kami sehingga Bapak harus bertanya kepada mereka Pak. Jadi Bapak coba berkoordinasi. Si kumbang itu dari Dinas Tata Ruang ya Pak ya, kalau nggak salah ya? Iya Pak. Jadi si kumbang itu harus ikut asosiasi perumahan gitulah, atau apa gitu kan, baru dia bisa daftarkan ke si kumbang gitu Pak. Betul. Jadi ini sekali lagi mohon maaf di Pak Sarifudin, karena memang di PMK 120 ini salah satu persyaratannya harus didaftarkan di si kumbang masalahnya. Nah, apabila si kumbang itu memiliki persyaratan yang lain, ini benar-benar di luar kekuasaan kami, Pak. Oh, begitu. Nah, jadi mungkin Pak, ini kan udah 2 kali peraturan Pak keluar. Baik. Masa tidak ada perbaikan dalam arti apakah orang pribadi yang punya pengusaha itu nantinya kedepannya tujuannya akan memajukan pertumbuhan buat pengusaha. Baik, noted Pak. Kami akan simpan pencatatan Bapak ini. Semoga nanti pas kami nanti ada rapat Zoom dengan mereka, kami bisa sampaikan ini Pak. Sekali lagi, ini mohon maaf ya Pak. Iya Pak, ini jadi kayaknya cuma kita tadi nggak ada persyaratannya soal ini di PMK-nya juga kan. Oke, kalau dari Pak Sarifudin sendiri udah pernah bicara dengan pihak si kumbang Pak dari Dinas Tata Ruang? Bisa, maksudnya gini Pak, apakah kami orang pribadi tidak bisa mendapatkan identitas ini dari si kumbang gitu Pak? Dengan dia sih bilangnya seperti itu, dia bilang harus terdaftar di perusahaan ada badan atau PT-nya, dia bilang seperti itu. Saya bilang. Sedangkan kan di peraturan sendiri kan nggak ada mengacu ke situ kan. Betul. Baik Pak. Ini semoga mungkin nanti orang pajaknya, Dirjen Pajak bisa koordinasi dengan bidang terkait lah. Ya, mudah-mudahan Pak Sarifudin. Terima kasih masukannya. Oke, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bapak. Baik, kita lanjutnya lagi. Untuk PMK 120 ini dari Virginia, apakah berlaku untuk rumah subsidi Pak? Ini beda PMK ya Ibu ya. Jadi PMK 120 ini dengan rumah yang subsidi ini beda PMK, beda perlakuan. Jadi kalau sudah diperlakukan dengan PMK 120, silakan kalau sudah diperlakukan dengan PMK tentang rumah subsidi, maka dilanjutkan dengan rumah subsidi. Kalau
yang transaksi yang dengan menggunakan PMK 120 ini, maka silakan dengan PMK 120. Jadi ini jelas terpisah ya Bu Virginia ya. Tapi di sini diperbolehkan. Misalnya nih, kita orang pribadi sudah beli rumah subsidi dan memang diberikan fasilitas oleh negara, tidak membayar PPN atau lain sebagainya. Kemudian kita beli rumah lagi dengan menggunakan fasilitas PMK 120. Maka ini diperbolehkan, ya. Tapi fasilitasnya berbeda, gitu ya. Dengan Bu Virginia, apa bisa dimengerti? Maaf. Bisa Pak, bisa. Terima kasih. Sip ya. Oke. Lanjut ke Ibu Delia. Izin pertama, kode identitas rumah contohnya seperti apa? Kode identitas rumah ini, Bu Dian, untuk kode identitas rumah diambilnya dari mana, Bu Dian? Sikumbang, Pak. Sikumbang ya, mohon maaf. Betul, ya Bapak. Dari Sikumbang ya. Ini, terima kasih. Jadi Bu Delia ini ada yang jawab. Jadi kode identitas rumah itu diambilnya dari Sikumbang dan ini aplikasi di luar kami. Jadi ini kalau nggak salah yang kami ketahui ini di Dinas Tata Ruang kalau nggak salah. Jadi silakan searching di Google ya, Ibu Delia. Kemudian yang nomor 2, akta jual beli di November dan Desember. Apakah jika penerimaan dari bank hanya 10% PPN yang DPP berapa? Oke, saya jawab nomor 2. Ibu Bapak jangan pernah bingung ya menentukan DPP. Pokoknya intinya DPP itu adalah uang yang masuk di November atau Desember atas pembelian rumah tersebut berapa, baik dari perusahaan yang mengcover pembelian rumah, baik dari orang pribadi atau dari badan hukum. Intinya uang masuk atas pembelian rumah tersebut di bulan itu. Maksudnya di bulan itu adalah bulan November atau Desember. Maka itu gunakan sebagai DPP. Jadi jangan pusing ya, karena kami akan melihat ini diperlakukan sebagai omset ketika wajib pajak juga mengakuinya sebagai omset, seperti itu. Kemudian nomor 3, PPJB lunas. Penjelasannya seperti apa? Ya mungkin seperti ini ya. Kan namanya PPJB itu kan pengikatan jual beli. Nah, pengikatan jual beli itu kan mungkin di dalamnya itu ada klausul bahwa rumah ini akan dilunasi selama 3 kali, 4 kali, 5 kali. Mungkin seperti itu. Nah, nanti pada bulan kelimanya lunas, nah itu yang disebut PPJB lunas. Gitu. Ya, di nomor 3. Nah, kemudian nomor 4. Bisakah penerimaan dari bank dari Januari 23 sampai dengan November 23 dicairkan secara bertahap? Bagaimana pengakuan PPN ya? Maaf, Ibu Delianya ada di sini? Ibu Delia? Mbak Delia? Ada, Pak. Oke. Bu Delia, mohon maaf. Dari nomor 1 udah paham ya, dari Sikumbang ya Bu Delia ya? Sudah. Bu Delia? Oke. Nomor 2, udah paham ya, pokoknya dari DPP yang masuk dan diakui sebagai omset. Paham ya Bu? Dari nomor 2 Ibu masih ingin bertanya atau sudah paham? Kalau misalnya Halo? Halo penyuluh, mohon izin Pak Penyuluh, ada tambahan sedikit Pak. Dengan sebentar Pak. Sebentar Pak Dirhan, kami belum selesai dengan Ibu Delia. Sebentar ya Bapak ya. Nomor 4. Kurang jelas Bu Delia, mohon diulangi. Halo Bu Delia? Halo? Halo Bu Delia? Masih online? Dengar ya? Baik, silakan Pak Dirham. Oke, mungkin ada sedikit koreksi berkaitan dengan PJB lunas, Pak. Baik, berkaitan dengan notariat. Baik. Di notarial kan maksudnya di sini adalah yang sepengetahuan
sepaham kami yang sudah berjalan itu PJB lunas ada kewajiban untuk perpajakan itu dilunasi semua, Pak. Betul. Kemudian pertanyaannya, oh gitu ya. Jadi ya, jadi kalau misalkan di pembayaran cicilan A1, 2, 3, 4 itu tahunnya aspek dari perpajakan itu terpenuhi semua, Pak, baru bisa dibuatkan PJB lunas, Pak. Oh, jadi kalau gitu, Pak, kalau sebelum AJB, apakah PPJB ini harus ada PPJB lunas dulu gitu, Pak? PJB lunas ini biasanya ada bank-bank tertentu, Pak, untuk berkaitan dengan bank apa namanya, bank-bank nasional, bank negara ya, kan, seperti BTN itu biasanya notaris. Berarti kalau gitu, Pak, PPJB itu ada PPJB lunas nantinya ya, Pak, ya, ketika ada pencicilan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Boleh izin, Pak, minta waktunya 5 menit sebentar, Pak. Silakan Pak Dirham. Ya kan, mungkin kita juga harus pahami dua, di sini ada 3 instansi yang terkait ya, Pak. Baik. Berkaitan dengan kantor pajak, berkaitan dengan DPR ya kan, atau dinas marga, dan dengan pihak notaris, Pak. Ya, baik. Kalau kami pahami di sini ya kan, kami juga coba untuk membaca yang ada ya, bisa dibilang bahwa intinya adalah poin pertama adalah penyerahan, Pak. Betul. Ya, penyerahan itu ada AJB dan PPJB lunas ya, Pak, ya, yang dinotariatkan. Betul. Nah, sedangkan PMK ini terbit ya kan pada akhir Desember. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah ya kan di masa Desember ini ya kan untuk syarat AJB juga ada ketentuan-ketentuan, Pak, yang harus kita kita penuhi, seperti ya kan pajak-pajak harus dibayarkan, ya kan BPHTB juga harus dibayarkan. Sedangkan di masa Desember ini yang untuk ketentuan batas waktu ini sudah dibatasi oleh pihak notaris gitu sampai dengan pertengahan atau awal bulan Desember. Jadi jangan sampai nantinya ya kan malah masalahan soal penyerahan. Dan yang kedua ya kan dari contoh kasus yang kedua yang saya baca pahami ya, PMK ini bisa dibilang tidak kecil kemungkinan ya kan yang bicara PMK 120 ya, Pak. Baik. Kecil kemungkinan yang diperuntukkan untuk cash bertahap atau dicicil, karena di PJB lunas dan di AJB itu ya kan soal developer nggak mungkin mau untuk melakukan AJB ya kan, kecuali untuk KPR ya, Pak. Baik. Kalau dia cicil ya kan dengan kita melakukan AJB atau itu ya itu sangat beresiko sekali buat developer, karena ada proses pengalihan ya kan aset yang ada ke konsumen. Baik. Nah, mungkin saya akan sedikit fokus ke Sikumbang, Pak, untuk di aplikasinya. Baik. Memang di aplikasi itu ya mungkin untuk menjawab ke Pak Sudin, memang kita sudah bahas ke KPP yang kita pegang ya kan. Kita permasalahannya soal kenapa sih harus ada dinas PUPR, karena memang sudah pasti dipastikan ya kan untuk perorangan atau yang walaupun PKP itu pasti sudah tidak dapat fasilitas ya kan, fasilitas insentif, saya bilang fasilitas insentif ya, Pak, karena tidak dapat di Sikumbang ya. PMK 120 ya Sikumbang. Sedangkan Sikumbang ini juga akan punya syarat seperti set plan ya, seperti progres pembangunan itu juga Pak, salah satu syarat progres pembangunannya seperti apa ya kan. Nah itu memang di setiap developer itu ya kan, kalau kita masuk di asosiasi tersebut ya kan harus report ya kan pembangunan sesuai dengan yang kita daftarkan. Jadi sebelum ada PMK tersebut ya kan memang di Sikumbang itu ya salah satunya ya untuk asosiasi developer itu ya wajib untuk melaporkan pembangunannya sesuai dengan apa yang didaftarkan. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih Pak Penyuluh. Iya, Pak Dirham. Ini kembali tadi sedikit saya menjelaskan ya, Pak Dirham. Berarti Pak Dirham dengan PMK 120 ini AJB dan PPJB itu harus dibuat di Desember 2023 itu menurut Bapak begitu gimana, Pak? Bukan harus kalau memang sudah di-AJB-kan di November berarti tidak ada masalah, Pak. Artinya kalau AJB ya dilakukan di bulan Desember sangat beresiko karena memang ada
terkait dengan dari pihak keempat lagi di Spenda ya kan, untuk batas waktu untuk validasi pembayaran BPHTB itu mereka kurang dari tanggal 20, sedangkan untuk proses penomoran untuk AJB itu juga perlu waktu, Pak. Oke, maksud Bapak berarti pertanyaannya gini, apakah masih dapat fasilitas ini atau tidak gitu ya Pak ya? Kalau lewat tahun gitu? Ya, sudah pasti kan di penyerahan sudah jelas Pak, ya kan, di PMK sudah jelas, ya kan, penyerahan AJB atau PPJB lunas, ya itu di kan, bulan? sebelum antara 1 November sampai dengan 31 Desember. Desember apa Pak? 2023 Pak. Kalau penyerahan ya Pak, bukan BST ya Pak. Iya betul. Kalau Bapak lihat di slide kami yang pertama Pak, kalau saya membacanya itu penyerahan di Desember 2024 Pak. BST itu Pak. Oh baik Pak. Baik, terima kasih masukannya. Penyerahan sama BST Pak. Baik. Tapi logika saya gini Pak, ini mohon maaf ya Pak, kita diskusi ya Pak. Apakah AJB ini dapat dibuat apabila si rumah ini belum lunas Pak? Pasti belum ya, pasti nggak akan bisa ya Pak. Sangat beresiko Pak, karena ya, sudah nantinya ya kan balik nama sudah menjadi haknya dia. Berarti kan tidak mungkin kan Pak? Sangat bukan tidak mungkin tapi ya tergantung dari pihak developernya apakah dia mau apa tidak. Belum lunas ya kan, kecuali KPR ya Pak. Karena gini Pak Dirham. Karena KPR sudah ada dana apa namanya sudah ada apa namanya sesuai dengan progres yang ada. Baik, terima kasih Pak Dirham. Tapi karena gini Pak Dirham, menurut ketentuan kami dari PMK yang lain bahwa AJB itu dapat dibuat setelah kewajiban perpajakan itu dipenuhi. Begitu Pak. Dalam hal ini adalah PPH final dan BPHTB mungkin baru dapat dipenuhi. Jadi apakah itu mungkin yang Bapak bilang BPHTB dan SSP baru validasi setelah itu akta jual belinya tercetak kan ya Pak? Betul. Yang kami ketahui seperti itu Bu. Jadi AJB dapat dibuat apabila logikanya Bu, semua telah dibayar dengan lunas, karena PPH final dan BPHTB itu dibuat ketika itu sudah dibayar lunas. Jadi kalau saya melihat kembali kepada aturan ini di slide yang pertama, seharusnya dapat dikondisikan bahwa BAST, PPJB, dan AJB paling lambat dibuat di Desember 2024. Izin bertanya. Mungkin bisa dikeluarkan slide-nya Pak yang untuk silakan yang pertama penyerahan Pak. Mbak Dian tolong yang nomor 2 slide halaman penyerahan 2. Yang pertama Pak. Baik. Bu Delia ini udah nyambung lagi ya? Iya, tadi sorry Pak terputus. Maaf Pak, Bu Delia terputus. Silakan Bu Delia. Oke. Pak Dirhamnya udah selesai mungkin? Atau boleh yang sudah Bu, mohon maaf sebelumnya. Nomor terus paling atas. Terus. Ya, terus. Ya, ini dia. Sip. Nah, ini Pak. Penyerahan, pokok pengaturannya nih. Penyerahan terjadi pada saat ditandatangannya AJB atau PBJB lunas di hadapan notaris setelah dilakukan penyerahan hak yang dibukakan dengan BAST sejak 1 November 2023 sampai dengan Desember 2024. Ini slide-nya nggak berubah ya Pak? Enggak Pak, ini dari sana Pak, original Pak. Jadi makanya mengapa di dalam contoh kasus ada pembayaran yang melewati tahun ini Pak. Dibayarkan di Januari 2024, Februari, Maret gitu. Jadi saya kira dia menyambung dengan ini gitu Pak. Jadi kalau saya melihat ini, maka paling telat AJB atau PPJB dibuat di Desember 2024. Jadi kami berikan haknya semaksimal mungkin kepada wajib pajak yang ingin menggunakan fasilitas PMK 120 ini. Untuk sementara itu mungkin Pak Dirham ya.
nanti kami mohon maaf akan kami cari tahu lagi untuk meyakinkan hal ini. Oke, Pak Dirham mungkin cukup ya dengan Bu Delia kembali ya. Oke. Oke, Pak, sorry aku mau nyambung lagi yang tadi, Pak. Baik. Berarti kalau misalnya Pak Dirham bilang validasi di bagian pajak daerahnya yang harus betul, berarti patokan kita adalah SSP dan BPHTB yang disetorkan ya, Pak ya? Betul, dan itu pasti posisi sudah lunas, Bu Delia. Oke. Kemudian Pak, misalnya nih penerimaan dari Januari sampai dengan November 2023. Baik. Pencairan dalam KPR itu kita belum melaporkan sama sekali karena kita mau nunggu 100% full diterima dari bank, baru kita akui sebagai pendapatan. Di mana pada saat pencairan 90% biasanya dari KPR bank terkait yang kerjasama dengan kita, baik, itu kita sudah announce kepada konsumen bahwasanya mereka harus melakukan AJB. Tetapi karena satu atau dua hal mereka pas saat beli mungkin tidak tahu atau menggampangkan atau bagaimana, human error, saat mau AJB tersebut dananya belum ada. Sehingga mereka untuk membutuhkan waktu lagi tuh biasanya 3-6 bulan. Pas saat momentum ini, kami berencana untuk memberikan kabar baik kepada si konsumen tersebut. Yuk kita AJB sehingga pencairan sudah 100%. Secara pengakuan itu kita pengakuan baru diakui setelah pencairan 100%. Nah, jika seperti itu apakah boleh saya memanfaatkan 100% PPN tersebut atas penerimaan full 100% dari KPR gitu? Baik, oke. Gini Mbak. Kalau di kami, di pemeriksaan kami, yang diakui sebagai uang masuk adalah uang yang sudah diakui di rekening. Betul nggak sih Mbak? Biasanya pemeriksa seperti itu. Kalau kami kan bukan pemeriksa nih Mbak. Dan semua ini nanti akan dibuktikan di pemeriksaan. Nah, pertanyaan saya adalah, penerimaan dari bank yang dari Januari 2023 sampai dengan November, ini sudah masuk dalam rekening apa belum Mbak? Sudah. Nah, ini kan sudah masuk. Di PMK ini kan batasnya adalah di September 2023. Maka logika saya, kalau uang ini sudah masuk dan sudah diakui, maka tidak masuk dalam PMK ini, sehingga tidak mendapatkan fasilitas. Oke, baik. Seperti itu. Paham ya? Paham. Kemudian satu lagi, Pak. Untuk PPN, tadi kayaknya ada yang bertanya juga, cuma saya agak rancu. PPN DTP pada periode sebelumnya, apakah bisa mengikuti lagi untuk PPN DTP dan PPN ini? Oke, ini maksudnya gini Mbak. Kan kita ini mengeluarkan beberapa peraturan tentang DTP ini, dan juga subsidi dan yang lain-lain lah. Gitu. Nah, di peraturan ini kan ada batasan, hanya boleh beli satu rumah. Udah, setelah itu nggak boleh lagi kan. Nah, tapi diberikan kelonggaran dalam PMK ini apabila kita telah menggunakan fasilitas yang lain, bukan di peraturan ini. Misalnya kita tadi yang saya contohkan, kita telah beli rumah, dapat fasilitas juga, misalnya subsidi menggunakan PMK nomor berapa gitu. Nah, udah dapat di rumah ini, udah kita beli, ada aturan baru nih 120, mumpung PPN-nya gratis nih, saya mau beli lagi itu boleh gitu maksudnya. Boleh, tapi ketentuannya tetap satu nik ya Pak ya. Iya. Kalau hari PMK ini kita beli 2 yang dapat 1 gitu ya. Iya betul. Jadi istilahnya melalui PMK 120 ini membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat wajib pajak yang mau beli rumah, yang kedua yang ketiga tapi melalui PMK 120 ini. Dan dia dibatasi cuma beli boleh 1. Ya kalau kayak kita belanja misalnya Mbak di Indomaret nih, kalau yang diskon besar itu kan biasanya dibatasi ya Mbak, tidak boleh lebih dari 2, tidak boleh lebih dari 3 dibatasi. Nah ini pun sama, tidak boleh beli lebih dari 1 gitu. Baik Pak. Kemudian tadi juga ada pertanyaan, cuma saya agak rancu lagi nih. Baik. Kalau misalnya tahun kita masukin nih semua plus, tapi ketentuannya kita salah
analisa di Desember 2024 atau di tahun berikutnya ternyata kita kurang bayar. Berarti atas kurang bayar itu tetap muncul denda sebesar yang berlaku pada saat bulan tersebut ya Pak ya? Betul, karena gini, ini semua akan kembali kepada SPT masa PPN November dan Desember. Jadi kalau terjadi kekeliruan di situ, yang seharusnya tidak DTP, kemudian ternyata kita harus bayar, maka kan di bulan itu melakukan pembetulan dan pasti kurang bayar dan pasti pembayarannya telat. Dan maka kena sanksi pasal 92A itu. Gitu ya Mbak. Cukup Pak Delia? Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, baik. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Dengan Pak Rashid. Mohon info bagaimana kalau pembelian rumah secara KPR inden. Rumah dibangun saat mulai AJB di Desember 2023 dan di BAST di bulan Juni 2024. Oke. Kembali kepada PMK 120 ya Bapak Ibu. Apakah sudah terjadi pembayaran di bulan November atau Desember ini? Kalau sudah terjadi, tetap yang terjadi pembayaran di November atau Desember ini, dia mendapatkan fasilitas PMK ini. Yang penting, kembali, pertama, pembayaran dilakukan setelah September 2023, kemudian BAST dilakukan sebelum Juni atau Desember 2024. Seperti itu ya. Pak Rashid, bisa dimengerti Bapak? Maaf. Bisa Pak, untuk pertanyaan tambahan aja nih Pak. Silakan. Biasanya kan kita melakukan AJB, ini saya asumsikan kita AJB di bulan ini Desember. Ya, oke. Karena kita sudah punya kerjasama dengan bank-bank, jadi kita sudah bisa AJB walaupun rumahnya belum dibangun. Baik. Nah pada saat progres pertama itu kita bisa nagih, let's say 50% di tanah kosong plus fondasi. Itu misalnya biasanya dapatnya langsung tidak jauh dari AJB, artinya di dalam bulan Desember ini bisa. Nah, itu kan berarti udah pasti bisa dapat tuh Pak ya. Kalau selesai BAST-nya sebelum Juni 2024 itu tadi. Nah, pertanyaan saya misalnya tadi berkaitan sama tutup bukunya Pemda terkait sama pajak-pajak di pertengahan Desember itu kita baru AJB di Januari. Artinya kita baru terima duit itu di Januari, itu bagaimana Pak? Nah, berarti kan ini kejar-kejaran dengan waktu Pak. Jadi saya tidak berani menjawab ini Pak. Saya akan tetap kembalikan ke PMK 120 yang ditanggung oleh pemerintah yang terjadi penyerahan di bulan November dan Desember. Tinggal itu nanti dibuktikan dengan arus kas keuangan dari pengembang itu sendiri. Itu Pak. Jadi benar-benar penyerahan itu ya yang jadi pintu masuk utamanya November sama Desember ini aja. Artinya selepas dari itu walaupun BAST-nya di sebelum Juni 2024 nggak dapat gitu ya Pak. Betul Pak. Jadi kalau tidak ada pembayaran apa-apa di bulan November dan Desember, maka lupakan aja PMK 120 Pak. Karena memang kita lagi fokus seluruh penyerahan yang terjadi di bulan November dan Desember. Memang ini fokus kita Pak. Karena berarti ibaratnya nih, misalnya saya banyak sekali nih Pak calon konsumen yang menunggu kepastian akan hal ini. Berarti kita harus push cepat-cepatnya dalam bulan Desember ini kita harus sudah AJB. Betul gitu, Pak. Ya, bukan harus AJB sebetulnya Pak. Uang masuk aja dulu Pak. Karena saat walaupun booking fee gitu aja bisa Pak. Boleh nggak apa-apa Pak. Yang penting uang masuk di bulan November atau Desember Pak. Dan itu masih bisa 100% kalau sampai pencerahan BAST-nya kapan Pak? Ya tadi sebelum Juni, sebelum Juli, berarti maksimal Juni. Sebelum Juli, kalau udah lebih dari Juli cuma 50%. Betul, gitu ya? Betul. Makanya mengapa tadi fakturnya dibuat 2 Pak? Karena tadi kita mengantisipasi ini lewat dari progres Pak. Ternyata BAST terjadinya di bulan Juli misalnya. Nah ini kan wajib pajak harus membetulkan. Maka faktur yang satunya nanti dibetulkan dari 070 jadi 010 Pak, terhutang. Baik Pak, sudah cukup jelas Pak.
Jelas ya Pak. Jadi patokannya penyerahan yang terjadi di November dan Desember ya Pak. Itu kata kuncinya ya Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Bapak. Kembali kepada Pak Budi ya. Saya Budi dari PTWSR untuk kode identitas pada kolom nama barang dalam pembuatan pajak. Maaf. Ini Desember 2024 kan Pak ya tadi ya? Desember 2024 kan ya? Iya betul Pak, 2024. Ya maksudnya mesti jelas Pak, takutnya ini anggap aja 2023, takutnya kan ini kan bulan Desember sekarang. Nah jadi gini Pak, dimulai dari November sampai dengan Desember 2024 Pak. Dari sekarang November nih. 2023 sampai dengan Desember 2024. Betul. Jadi lebih cepat lebih bagus Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya. Oke, ke Pak Budi. Pada identitas kolom nama barang dan pembuatan foto, apakah didapat pada aplikasi Sikumbang atau hanya alamat yang telah ada dibuat di site plan? Dari Sikumbang ya Bapak. Identitas ini dari Sikumbang kemudian dicantumkan dalam faktur. Oke, lanjut ke Ibu Ria. Izin bertanya terkait dengan pasal 3AB untuk AJB diserah terimakan lewat dari Desember 2023 tidak sampai Desember 2024. Apakah bisa memanfaatkan PPNDTP ini? Nah, ini sudah dijelaskan tadi juga ya, Bapak Ibu ya. Ibu Ria, berarti ini pertanyaannya adalah, apakah AJB yang melewati Desember ini, gitu Ibu ya? Ya, betul Pak. Masih dapat memanfaatkan ini? Ya, betul. Ya, dari slide yang kami paparkan, masih dapat Bu. Baik, berarti acuannya ini bukan dari AJB ya Pak. Berarti yang tadi disampaikan Bapak itu adalah dari uang masuk gitu ya. Betul. Uang yang diterima di masa November atau Desember. Kemudian dimulai dari September 2023. Baik Pak. Terus gitu ya? Ini selanjutnya Pak, saya mau tanya mengacu dari pasal 9, itu pasal 9 huruf C, di situ mengatakan penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 1 November atau setelah tanggal 31 Desember. Jadi di sini dimaksudkan PPN yang tidak mendapatkan fasilitas DTP, gitu ya Pak. Betul. Penyerahan di sini maksudnya penyerahan secara fisik atau hanya penyerahan uangnya saja Pak yang masuk? Penyerahan uang Bu. Jadi gini, jadi kita mengertikannya kembali Bu. Kan kita mengunci nih Bu, kita mengunci fasilitas DTP yang diberikan dalam PMK 120 adalah masa November dan Desember. Nah kalau nih rumah diserahkannya semuanya di September atau Oktober, lunasnya di Oktober, kira-kira dapat nggak Bu? Gimana Pak? Maaf. Ini kan rumah dijual kan. Nah, kira-kira nih rumah ini kalau diserahkan dibayar cash misalnya di bulan Oktober, kira-kira dapat nggak Bu fasilitas ini? Kalau dibayar Oktober bisa dong Pak, karena kan dia maksimalnya di September ya. Apa maksudnya dapat DTP menurut Ibu? Iya, karena kan Oke, saya jelaskan lagi nih Bu. Oke, saya jelaskan lagi. Ini kan tadi pertanyaan saya, apabila dibayar lunas di bulan Oktober, sehingga tidak ada pembayaran kan? Ya. Maksudnya pembayaran lunasnya ya? Sehingga tidak ada pembayaran lagi kan? Jadi paham ya? Jadi tidak pengaruh di AJB-nya ya Pak ya? Tidak. Saya hanya memastikan aja tadi. Tidak berpengaruh. Intinya pokoknya penyerahan yang terjadi di bulan November dan Desember. Itulah yang kita berikan fasilitas. Meskipun ini masuk gitu di dalam intervalnya PMK 120, tapi semua uang dibayar misalnya di bulan Oktober cash. Nggak ada pembayaran lagi di bulan November, Desember. Ya percuma, nggak dapat apa-apa. Baik. Gitu ya? Terima kasih. Oke, siap. Kemudian kepada Bapak Goris. Mau tanya, jika konsumen membeli di November 2023 cash keras 6 kali April
Pertanyaan saya untuk November 2023 pasti mendapat PPN DTP. Kemudian jika pemerintah ada peraturan PPN DTP 2024, berarti PP cicilan Januari April 2024 pasti akan dapat PPN. Betul. Jadi Pak Goris ini dia berharap PMK ini tidak berhenti untuk masa Desember dan November tahun ini. Tapi dia berharap, dan kita semua berharap, nanti akan ada peraturan lebih lanjut untuk menanggung PPN di tahun 2024. Jadi, untuk sementara ini, gunakan aja dulu fasilitas yang ada ini, yaitu PPN ditanggung pemerintah di masa November dan Desember. Untuk next selanjutnya, kita tidak pernah tahu kebijakan apa nanti yang akan diberikan pemerintah kepada kita. Tapi mudah-mudahan untuk menggeliatnya perekonomian Indonesia, memacu daya beli masyarakat, semoga nanti PMK ini tetap dipertahankan dan diperbaiki fasilitasnya lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Goris. Oke, kita ke Bapak Putra. Bagaimana pembelian dengan cara bayar KPR? Akad AJB-nya terjadi di Desember, tetapi pencairan dari bank terrealisasi Desember sebesar 60 dan 40% terjadi di Januari. Kalau dengan seperti bagaimana perlakuan dapat PPN DTP-nya? Tadi ini sudah dipertanyakan dengan yang sebelumnya ya Bapak ya, bahwa patokannya adalah uang yang masuk ke dalam rekening PT dan diakui sebagai omset, maka itu gunakan sebagai DPP penyerahan. Jadi patokannya adalah uang yang masuk yang telah diakui oleh wajib pajak. Jadi kalau di sini contohnya adalah uang masuk 60%, maka 60% inilah yang mendapatkan fasilitas PPN DTP. Nah, nanti tinggal lihat BAST-nya dibuat di bulan apa. Kalau sebelum Juni, maka DTP 100%. Kalau setelah Juni, maka DTP sebesar 50%. Pak Putra, seperti itu Pak Putra? Bisa dipahami Pak? Maaf Pak, izin bertanya lagi Pak. Silakan. Kalau misalkan ini kan pencairan 40%-nya terjadi di Januari ya. Tapi kalau misalkan saya mau akui pendapatannya langsung 100% itu bisa Pak? Kembali khawatir, nanti ketika saya jawab bisa, kemudian tim pemeriksa kami datang ke tempat Bapak, kemudian dia melihat bahwa uang yang 40% ini belum masuk di Desember, masuknya di Januari, ini nanti mereka akan koreksi, Pak. Maka sebaiknya itu tidak bisa diakui, seperti itu, Pak. Jadi pembuatan faktur itu terjadi pada saat pembayaran, Pak. Gitu ya, Pak Putra, bisa dipahami, Pak? Ya, bisa Pak. Kalau dari kacamata kami yang awam ini sih, dari AR, dari kami penyuluh, kami nggak tahu Pak. Tapi kalau nanti Bapak diaudit tax planning oleh petugas kami, ini nanti arus kasnya saya kira bahkan ketahuan Pak. Seperti itu. Jadi saya kembalikan ke Bapak. Ya. Oke, gitu ya Pak Putra ya. Oke. Ada lagi Pak Putra? Sama ini Pak satu. Ya. Ini kan saya masih terkendala di aplikasi Sikumbangnya Pak, untuk mendapatkan, ini kan untuk pembuatan faktur pajaknya ini kan harus memasukkan kode identitas ya. Betul. Nah itu bagaimana ya Pak ya, kalau misalkan saya masih ada trouble nih sampai mungkin di Januari lah saya baru bisa mendapatkan kode identitas itu. Iya, okay. Tapi saya si konsumen ini udah bisa mendapatkan haknya nih untuk PPN DTP. Itu bagaimana ya Pak? Nah itu masalahnya terkunci Pak, karena ketika Bapak buat faktur itu diminta itu Pak, nomor itu Pak, untuk dicantumkan di dalam faktur. Otomatis Bapak mau nggak mau harus segera mengurusnya dengan mereka Pak. Ini sekali lagi soalnya gini Pak, di aplikasi Sikumbangnya ini kita untuk kontak senternya atau bagaimanapun agak sulit nih Pak. Bagaimana kalau langsung didatang ke helpdesk-nya barangkali Pak, tatap muka? Nah untuk helpdesk-nya ini yang saya masih bingung sih Pak, itu harus datang kemana ya Pak? Ya itu dia, tinggal Bapak lihat Sikumbang ini produknya mana Pak. Kalau nggak salah Dinas Tata Ruang bukan Pak?
Nah, nanti Bapak tinggal searching di Google siapa penerbit Sikumbang, kemudian Bapak datangi penggunanya. Oh, oke. Begitu. Seperti kami, Pak. Ini produk NPWP, produk KPP. Kalau ada apa-apa dengan NPWP, Bapak datang ke kantor kami, Pak. Kami ada helpdesk-nya, gitu, Pak. Dan saya yakin, Pak, saya yakin semua pelayanan pemerintah pasti ada helpdesk-nya, Pak. Jadi silakan Bapak manfaatkan, Pak, karena masalahnya di PMK 120 ini wajib membuat faktur dengan data Sikumbang tadi, Pak. Oke, Pak. Gitu ya, Pak Putra ya. Mohon maaf Pak. sebelumnya. Ya, makasih, Pak. Oke, siap, baik. Kembali dengan Pak Ungkas lagi nih. Terkait masa anggaran 2024. Seberapa besar kemungkinan ada perpanjangan atau PMK baru terkait PPNDTP ini, mengingat singkatnya sisa masa anggaran 2023, sehingga kami bisa ambil langkah untuk penjualan di 2024. Mohon maaf Pak Ungkas, saya sendiri tidak mungkin bisa menentukan ini, tapi kita semua bisa berdoa, Pak. Semoga dengan antusias yang besar dari masyarakat dan untuk melihat geliatnya ekonomi kita, semoga PMK ini tetap akan ada di tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita berharap dan negara berharap perekonomian di Indonesia juga dapat bertumbuh dengan baik. Intinya itu, Pak. Di sini kita cuma bisa berdoa, Pak, karena yang menentukan tetap nanti yang di atas. Semoga ke depan ini tetap menjadi kabar baik buat kita semua. Mungkin gitu Pak Ungkas. Iya, Pak. Sorry Pak, izin menambahkan Pak. Ya, terkait pertanyaan Pak Putra tadi, Pak. Kalau misalkan kita kan kerjasama dengan Bank KPR ya, yang sebetulnya pencairan dari bank itu kan sudah dicairkan full, tapi ke dalam rekening escrow atau deposito blokir. Baik. Kalau pada saat pencairan itu kita sudah akui semua, apakah bisa Pak kita tarik PPN-nya nih sampai dengan 100% gitu? Ini dia Pak, yang saya di sini tidak berani menjawabnya Pak, karena yang saya tahu Pak dari kacamata pemeriksaan, uang itu akan kita akui sebagai omset apabila uang itu benar-benar sudah masuk ke dalam rekening kita. Nah, apabila halnya dari Pak Ungkas yang Bapak pertanyakan ini seperti apa, terus terang saya tidak bisa menjawabnya, Pak. Seperti itu, Pak. Apakah kalau misalkan kan kita dapat juga nih Pak rekening escrow-nya, dan kita juga dapat rekening korannya setiap bulan. Maksud saya gini, Pak. Kan perpajakan di Indonesia itu self assessment, Pak. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan dengan dasar hukum masing-masing wajib pajak. Oleh karena itu, nanti saya kembalikan kepada wajib pajak. Kalau wajib pajak meyakini bahwa uang ini sudah bisa kita akui sebagai omset, silakan. Yang penting nanti kalau terjadi tax audit dari kami, Bapak bisa jelaskan juga kepada mereka, sehingga Bapak nanti tidak dirugikan. Kan kalau dirugikan, kalau sampai dikoreksi kemudian ditetapkan, kan ini nanti merugikan ke pihak Bapak juga. Itu yang dikhawatirkan, Pak. Maksud saya di sini saya berhati-hati, Pak. Intinya gitu. Tapi kalau dari pihak Pak Ungkas atau dari pihak pengembang meyakini berdasarkan sistem akuntansi di negara kita ini boleh diakui sebagai omset, silakan. Gitu. Yang penting nanti wajib pajak bisa mempertahankan pendapatnya. Intinya gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, siap. Tambahan Pak Ungkas, Pak Dirham, boleh izin? Silakan Pak Boleh Dirham. Pak Dirham, mangga sih. Apa kabar Pak Ungkas? Baik Pak, baru kemarin ketemu kita Pak. Iya. Mungkin begini ya, kalau untuk KPR sendiri ya sesuai dengan aturan yang ada undang-undang PPN itu sendiri sudah sangat jelas ya. Kalau memang sudah ada kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan, ya kan, itu kan sudah setidaknya mana yang didahului ya, uang atau memang perjanjian. Nah, itu sudah terhutang. Ya, memang yang diarahkan itu yang untuk KPR itu memang dari PPN sendiri sudah dianggap sebagai terhutang gitu loh. Sedangkan kita kan punya pelaporan untuk
keuangannya sendiri kan sesuai dengan aturan yang berlaku yang ada. Jadi untuk pengakuan pendapatan, untuk pengakuan ini, tapi tetap itu sebagai sudah terhutang Pak Pamungkas. Jadi ya kalau untuk yang KPR yang di outstanding tersebut yang tadi Bapak sampaikan yang atau di escrow ya kan, ya mungkin itu sudah bisa dianggap ya kan, bisa dianggap sebagai dibayarkan untuk PPN itu sendiri ya kan, walaupun dengan cara ya sesuai dengan uang yang masuk, tapi kan uang tersebut sudah dimasuk escrow perusahaan Pak Ungkas. Mungkin itu aja Pak Ungkas penjelasan dari Pak Dirham. Terima kasih Pak Ungkas, sehat selalu. Terima kasih Pak Dirham. Terima kasih Pak Dirham. Tuh ada yang meyakinkan lagi Pak Ungkas. Yang penting intinya dari kami, apabila nanti terjadi tax audit, silakan Bapak pertahankan dengan alasan-alasan yang Bapak miliki. Semoga nanti tidak menjadi semacam apa ya disebutnya kalau dari perpajakan itu disebutnya itu ini diperbolehkan, ini tidak diperbolehkan, dan itu hanya ada di ranah pemeriksaan Pak, bukan di ranah kami. Karena yang lebih tahu tentang ini adalah pemeriksa, seperti itu. Terima kasih Pak Ilham ya Pak Angkas. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi? Cukup? Oke, cukup baik. Satu lagi Pak, mohon maaf Pak. Silakan izin Pak. Satu lagi Pak. Ya. Harus sama-sama disepakati ini Pak berkaitan dengan harga jual sama DPP. Ini kan yang dari kontrak pengembang juga itu kan berbeda antara pengertian harga jual dengan DPP. Nah, dijelaskan di situ kan dasar pengenaan pajak ya Pak. Kalau harga jual itu include termasuk pajak-pajak ya kan, artinya walaupun dia harga 2,3 ternyata DPP-nya di bawah 2M itu bisa mendapatkan fasilitas 100% atau memang dari pihak penyuluh ya kan ada perbedaan gitu loh, antara harga jual dengan DPP gitu loh Pak. Sedangkan dari pihak developer sendiri itu sudah pasti berbeda karena harga jual yang kita jualkan sudah termasuk pajak yang ada gitu loh Pak. Baik. Terima kasih Pak. Oke, dari penjelasan dari kami untuk harga jual Pak, itu pajak-pajak dikeluarkan Pak. Tapi kalau biaya-biaya pengurusan dan yang lain-lain itu tidak dikeluarkan Pak. Jadi hanya pajak yang dikeluarkan dari DPP. Jadi misalnya ada pajak BPHTB, ada pajak PPH final, silakan itu dikeluarkan. Tapi selain itu tidak dapat dikeluarkan. Mungkin itu Pak Dirham. Baik. Ya, Oke, siap. Oke, ke Emerald ya. Kalau KPR kan ada sebagian pencairan di Januari atau kelanjutan di tahun 2024. Apakah bisa mengikuti PPN DPP? Ini sudah jelas tidak bisa ya Ibu. Karena tadi kembali bahwa yang DTP untuk PMK 120 ini ada diingatkan di masa November dan Desember 2023. Kemudian tolong infokan bagaimana cara daftar si kumbang. Ini mohon maaf kami tidak bisa menjelaskan. Silakan nanti searching di Google ya Bu ya, atau langsung datang ke instansi yang terkait. Oke. Oke. Kemudian ke Ibu Filda terkait nomor ID rumah KIR yang harus dicantumkan di faktur pajak apabila belum ada. Apakah tidak bisa melakukan pembetulan, sedangkan di PMK pembetulan faktur pajak bisa dilakukan sampai Januari 2025. Ini yang dimaksud pembetulan bukan pembetulan di KIR-nya ya Ibu Bapak ya. Jadi tetap nomor itu sudah harus didapatkan pada saat membuat faktur. Yang dapat dibetulkannya adalah yang dimaksud dalam PMK 120 ini adalah apabila tadinya mendapatkan fasilitas, kemudian ternyata tidak mendapatkan, ini dapat dibetulkan yang seperti ini. Tapi untuk persyaratan KIR itu sudah harus didapatkan di awal kali membuat faktur pajak. Jadi otomatis kalau itu tidak didapat, tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud PMK 120 ini. Mungkin gitu Bu Filda ya. Kemudian dari Bu Nadila. Memastikan Pak, apakah pemahaman saya benar atau tidak. Jadi
yang dapat fasilitas PMK ini adalah satu, pembayaran masuk bulan 11 atau 12 2000 ini bisa dapat 50% yang masuk. Kalau cuma booking fee 10 juta, berarti ya oke. BAST maksimal Juni bisa dapat lagi 50% dari 11% nominal yang sudah bisa kita terima sampai BAST tersebut. Oke, ini pertanyaan nomor 1 betul. Jadi hanya konsentrasi di bulan 11 atau November dan Desember. Kemudian untuk dapat 50% dan 100%, ini tadi kembali kepada BAST diterima ya Ibu, kembali kepada BAST. Kalau BAST-nya sebelum Juli, maka dapat DTP 100%. Tapi kalau DTP-nya setelah Juni, maka hanya ditanggung 50%. Mungkin tadi Ibu bingungnya gini ya, kenapa fakturnya dibuat 2? Jadi 50%, 50%. Ibu Nadia, bisa online? Bisa, Pak. Halo? Iya, Pak. Oke. Iya. Benar, kebingungan saya itu. Betul ya? Jadi ingat ya Bu ya, yang menjadi patokan dapat 50% atau 100%, ini adalah BAST, Bu. Nah, jadi Ibu mau merencanakan BAST ini akan diterbitkan di bulan sebelum Juli atau setelah Juni. Intinya itu. Kalau kalau sebelum Juli, maka 100%, Bu, 100% dapat. Cuman contoh nih, ada penyerahan di Desember 1 miliar. Kemudian BAST dibuat sebelum Juni lah. Berarti fasilitas yang didapatkan adalah 100%, Bu. Nah, cuman fakturnya dibuat 2 gitu, Bu. Dipecah 2, 500 juta dan 500 juta. Nah, itulah yang disebut 50%-nya. Tapi PPN-nya tetap ditanggung 100%. Gitu ya, Bu Nadia? Oke. Ya, jadi tergantung sama BAST-nya ya, Pak ya? Betul. Oke. Nah, tapi yang pemahaman saya yang nomor 1 itu benar ya, Pak? Benar. Kalau seandainya di November, Desember benar-benar pure hanya masuk yang booking fee saja 10 juta, berarti dapat fasilitasnya hanya dari 10 juta itu saja ya? Betul. Tapi ingat ya, Bu. Gitu. Tapi ingat nih, booking fee Desember masuk 10. Ternyata nih pencicilan itu 12 kali. Sampai Februari tahun depan. Nah, pertanyaan ini dapat nggak, Bu? Masuk ke PMK 120 ini. Jadi lunasnya nanti Februari tahun depan. Tahun 2025. Oh, 2025 nggak masuk, Pak, berarti. Itu tolong diperhatikan ya. Iya. Jadi itu tolong diperhatikan. Jadi ini maksimal sampai dengan Desember 2024. Desember 2024 ya, Pak ya? Betul. Maksimalnya. Betul. Ya. Oke, Bu Nadia? Ya. Oke. Saya kira nih udah nggak ada yang nanya-nanya lagi nih. Secara online ada yang mau didiskusikan lagi? Iya, Bu, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, kelihatannya sudah cukup ya. Semoga teman-teman di sini bisa memanfaatkan dan memberitahukan konsumen-konsumennya yang tinggal beberapa hari lagi menuju akhir Desember. Semoga ini bisa dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Dan yang kita harapkan, semoga peraturan ini tidak hanya berhenti sampai di masa Desember, nanti akan ada peraturan selanjutnya yang lebih menarik lagi. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami rasa sudah cukup. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian dari kami. Tunggu dari kami untuk kelas pajak selanjutnya. Untuk akhir kalam, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.